Selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau ajak Anda jalan-jalan ke satu sudut Tokyo yang mungkin agak beda ya. Shinosaki di Edogawaku. Iya, Shinosaki. Bukan sekedar lihat-lihat biasa, tapi kita coba gali lebih dalam nih cerita-cerita di baliknya. Kita udah kumpulin banyak bahan dari Anda, ada catatan sejarah, artikel, macam-macam lah. Sumbernya lumayan lengkap ya. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita mau cari tahu nih, kisah menarik apa aja sih di Shinosaki. Dan tempat-tempat tersembunyi apa yang bisa Anda kunjungi, biar dapat perspektif baru. Gitu. Oke, yuk kita bedah Shinosaki ini. Boleh. Shinosaki ini kan lokasinya unik ya, persis di pinggir sungai Edo. Jadi sejarahnya itu ya pasti sangat dipengaruhi sama air. Sungai Edo ya? Iya, dulu mungkin suasananya lebih ke desa gitu ya. Tapi sekarang udah jadi bagian dari kota metropolitan Tokyo. Nah, yang mau kita lihat itu gimana sih jejak masa lalunya. Jejaknya ya? Iya, mulai dari asal namanya, festival-festivalnya, cara hidup orang dulu. Itu kok masih kerasa gitu loh sampai sekarang. Seringnya malah di tempat yang nggak kita duga. Oke, menarik tuh. Kita mulai dari yang paling dasar deh. Tapi ini seru juga ternyata. Nama Shinosaki itu sendiri, Nama tempat ya? iya, ternyata udah muncul dari abad ke-14 loh. Ada catatan lama nyebut Kami Shinosaki, itu yang atas, sama Shimo Shinosaki yang bawah. Wah, tua juga ya. Nah, artinya apa? Shino itu ternyata jenis bambu kecil. Terus Saki itu artinya kayak tanjung, atau daratan yang nonjol ke air gitu. Oh, jadi Jadi Shinosaki itu artinya kurang lebih tanjung yang ditumbuhi bambu kecil. Kebayangkan, dulunya pasti gundukan pasir pinggir sungai, banyak bambunya. iya persis. Secara geografis memang gitu. Shinosaki itu terbentuk di atas tanggul alami sama gundukan pasir hasil endapan sungai Edo. Masuk akal. Jadi nama ini kayak apa ya? Kayak fosil hidup gitu. Nunjukin kondisi alam aslinya ratusan tahun lalu. Walaupun sekarang udah jadi pemukiman padat ya. Tetap kerasa ya. Unsur air sama hijaunya itu tetap penting di sana. Jadi nama itu bukan cuma label, tapi kayak penanda sejarah landscape-nya gitu. Keren ya, nama tempat bisa jadi fosil hidup. Nah, kalau Anda pengen ngerasain dikit sisa-sisa suasana desa air atau landscape asli ini, ada beberapa tempat nih. Di mana tuh? Coba deh jalan-jalan di Shinotabori Shinsui Ryokudo. Ini jalur hijau aslinya tuh bekas saluran irigasi tua. Mungkin ada hubungannya sama Hongo Yosui yang disebut di sumber kita. Oh, yang jadi taman jalan kaki itu ya? Iya, tenang banget di situ. Atau ke Shinosaki Ryokuchi. Ini area hijau gede banget di bantaran sungai. Nah, di sini suasana pinggir sungainya masih dapat banget. Bisa sambil bayangin ya? Bisa banget. Bayangin dulu ini penuh bambu, terus jadi sawah pas zaman Meiji. Sampai akhirnya jadi pemukiman modern gara-gara stasiun dibuka tahun 86. Perubahannya drastis ya. Iya. Transformasi khas pinggiran kota besar. Nah, ngomongin bambu tadi, ada cerita lain lagi nih, kisah kedua, soal kerajinan tangan yang hampir hilang. Namanya Shinosaki Zaru. Shinosaki Zaru. Itu apa? Saringan? Iya, saringan atau keranjang dari bambu Hashinosaki. Sempat jaya banget loh dari akhir zaman Edo sampai era Showa. Oh iya, kenapa bisa di situ? Ya karena tadi itu, banyak bambu di sekitar situ. Walau katanya bahan utamanya kadang ngambil dari Chiba juga sih. Terus, gampang ngangkutnya lewat sungai Edo. Logis. Dulu ini jadi kerjaan sampingan petani pas lagi nggak ke sawah, biasanya musim dingin. Puncaknya, wah katanya sampai ada 200 rumah tangga yang bikin ini. Banyak banget ya. Wow, 200 rumah tangga. Itu industri rumahan yang lumayan besar ya berarti di masanya. Ini contoh klasik sih gimana ekonomi lokal berbasis sumber daya alam itu jalan. Iya kan? Tapi ya itu tadi, nasib kerajinan tradisional. Begitu produk massal kayak plastik muncul, yang lebih murah, lebih praktis mungkin ya. Langsung deh permintaan Shinosaki Zaru ini turun drastis. Hilang gitu aja ya. Ini cerminan jelas banget gimana industrialisasi di Jepang itu ya mengubah skalanya, termasuk mata pencaharian orang-orang di desa. Untungnya sih nggak hilang total ya. Oh masih ada. Masih ada. Sumber kita nyebut nama keluarga Kusanagi, Akio sama Shigeichi. Mereka ini diakui sebagai pemegang warisan budaya tak benda. Jadi masih ada yang melestarikan, walau sedikit. Syukurlah ya. Upaya mereka ini penting banget buat jaga memori keahlian ini. Iya sih.
Cari bengkel aslinya sekarang mungkin susah ya. Tapi kalau Anda mau nyambung dikit sama sejarah bambu Shinoshaki ini, ada tempat namanya Taketo Shitashimu Hiroba. Plaza Keakraban Bambu. Betul. Ini dikelola pemerintah Edogawa. Isinya macam-macam jenis bambu. Bukan tempat bikin saringan sih, tapi ya lumayan lah buat ngingetin kita kalau dulu bambu itu penting banget buat ekonomi Shinoshaki. Semacam monumen hidup ya buat bambu. Bisa dibilang gitu. Sekaligus nunjukin upaya kota buat tetap nyambung sama masa lalunya. Menarik. Kisah ketiga, soal iman kuno dan tontonan yang luar biasa. Pusatnya di kuil Shinosaki Sengeng. Kuil Sengen ya? Katanya ini kuil tertua di Edogawa loh. Berdiri tahun 938 Masehi. Ada kaitannya sama pemberontakan Taira no Masakado, tokoh sejarah Jepang itu. Wah, jauh banget ke belakang ya sejarahnya. Dewi utamanya, Konohana Sakuyahime, itu dipercaya sebagai pelindung persalinan, anti kebakaran, gitu-gitu. Tapi yang bikin kuil ini benar-benar spesial, itu Nobori Matsurinya. Festival Panji Raksasa itu ya? Iya, ini udah jadi warisan budaya tak benda Edogawa. Nah, gini nih bagian serunya. Setiap 2 tahun sekali, pas tanggal 1 Juli, Oke. ada 10 panji raksasa. Tingginya itu bisa lebih dari 20 meter. Beratnya 1 ton lebih, Gila, gede banget. dan panji-panji segede itu ditegakkan hanya pakai tenaga manusia. Kebayang nggak sih gotong royongnya kayak apa? Ratusan orang mungkin ya? Wow, itu butuh koordinasi dan kekuatan fisik yang luar biasa ya? Banget. Festival ini katanya sempat hilang, tapi dihidupin lagi tahun 1980. Nah, ini timingnya menarik nih, tahun 1980. Kalau kita lihat konteksnya, itu kan cuma beberapa tahun sebelum stasiun Shinoshaki dibuka tahun 86. Oh, iya bener juga. Stasiun itu kan titik balik urbanisasi besar-besaran di sana. Jadi seolah-olah pas mereka sadar daerahnya bakal berubah drastis, mereka kayak, kita perlu pegangan nih, kita perlu kuatin identitas kita. Biar nggak hilang gitu ya budayanya. Persis, jadi menghidupkan lagi Nobori Matsuri ini bukan cuma sekedar bikin festival rame-rame, tapi ini kayak pernyataan kolektif gitu. Ini loh akar budaya kita, ini identitas kita di tengah perubahan yang cepet banget. Jadi semacam benteng budaya ya festival itu. Kuat banget maknanya. Bisa dibilang gitu, cara komunitas menjaga memori dan akar mereka. Nah, kalau Anda mau ngerasain langsung pusat benteng budaya ini, ya tentu aja harus ke kuil Shinosaki Sengen Jinja itu sendiri. Kuilnya ya? Iya, suasananya tenang, kerasa banget nuansa sejarahnya. Apalagi kalau Anda beruntung pas ada Nobori Matsuri. Wah, itu pasti pengalaman nggak terlupakan. Pasti ya, ngelihat langsung orang gotong royong angkat panji segitu gede. Itu benar-benar nunjukin kekuatan tradisi yang masih hidup banget. Keren. Setuju. Oke, kita balik lagi yuk ke urat nadinya Shinosaki, Sungai Edo. Kisah keempat ini soal hubungan panjang manusia sama sungai ini. Sungai dan manusia ya? Iya, dia bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh, ya gitu deh. Dulu, Sungai Edo ini jalur transportasi vital banget. Ada perahu namanya Gyotokubune. Gyotokubune, bawa apa tuh? Penting banget ya zaman dulu. Terus jalan darat dekat situ, Shinosaki Kaido, itu juga udah jadi rute garam dari zaman Sengoku. Wah, jalur logistik penting berarti ya? Banget. Tapi, di sisi lain, sungai ini juga sumber bencana. Ada cerita sedih dari tahun 1783, waktu Gunung Asama meletus dahsyat banget. Oh, letusan Tenmei itu ya? Iya, korbannya banyak banget, hanyut sampai ke Sungai Edo. Dan ternyata, warga Shinosaki waktu itu yang nemuin dan mengumpulkan jenazah-jenazah tanpa nama itu. Masya Allah, mulia sekali ya? Iya, kisah kemanusiaan ini diabadikan di monumen peringatan di kuil Senyoji. Selain itu, bencana lain yang tercatat itu Topan Kathleen tahun 1947. Juga parah dampaknya. Ini nunjukin hubungan yang kompleks ya antara manusia sama sungai di Jepang dulu. Sungai itu sumber kehidupan tapi juga ancaman nyata. Betul. Monumen di Zenyoji itu jadi bukti kuat soal sisi kemanusiaan tadi. Tapi juga jadi memori kolektif tentang betapa berbahayanya alam. Nah, semua pembangunan infrastruktur modern kayak tanggul, pintu air, itu kan sebenarnya upaya manusia buat menjinakkan sungai ya. Mengendalikan arusnya gitu ya. Ya, mengelola risikonya.
Oh ya, ada detail menarik lagi nih. Dekat pintu air Edogawa itu ada deretan pohon sakura Ah, kan? iya, ada. Nah, itu ternyata ditanam tahun 1954 buat memperingati kemenangan Jepang di Perang Rusia-Jepang. Jadi, pinggir sungai ini tuh nyimpen banyak banget lapisan cerita ya. Dari bencana alam sampai sejarah perang. Wah, iya juga ya. Kalau Anda mau napak tilas cerita sungai ini, ada beberapa tempat nih yang bisa didatengin. Pertama, ya kuil Zenyoji tadi. Cari monumennya ya. Iya, cari tembok peringatan korban erupsi Gunung Asama tahun Tenmei 3. Berdiri di depannya, itu bikin kita mikir deh, soal kemanusiaan, soal alam. Terus jangan lupa lihat pohon pinus tua yang terkenal di sana, Yoko no Matsu. Pinus legendaris ya itu. Katanya sih gitu. Kedua, coba lihat Edogawa Suikomon. Itu pintu air Edogawa. Bangunannya gede, selesai tahun 1943. Fungsinya kayak lift buat kapal, biar bisa lewat kalau ada perbedaan tinggi air. Struktur rekayasa yang keren ya. Keren banget. Jadi kontras menarik setelah dari monumen bencana tadi, terus lihat teknologi penjinak air ini. Kalau ada waktu lebih, nyebrang sungai dikit ada Yagiri no Watashi. Oh, perahu dayung itu. Satu-satunya penyeberangan perahu dayung tradisional yang masih ada di Tokyo. Naik itu wah berasa banget transportasi sungai zaman dulunya kayak apa. Pengalaman unik tuh pasti. Nah, kisah terakhir kita nih. Ini soal transformasi Shinoshaki sendiri. Dari desa pertanian jadi bagian kota modern kayak sekarang. Perubahannya ya. Titik baliknya jelas, pembangunan Jalan Keio tahun 1960, tapi terutama ya, pembukaan stasiun Shinoshaki tahun 1986 itu. Langsung berubah drastis pasti ya. Iya, sawah-sawah mulai hilang, ganti jadi perumahan. Tapi yang menarik di sini tuh, cara mereka menata ulang area pinggir sungai yang dulu rawan banjir itu. Gimana tuh? Bukannya dihindari, malah dijadiin aset. Dibangun taman-taman luas, fasilitas rekreasi. Ini bagian dari strategi mitigasi bencana, tapi sekaligus bikin warganya lebih nyaman. Nah, ini contoh bagus perencanaan kota yang adaptif. Mereka lihat potensi ancaman, banjir, terus diubah jadi keuntungan. Ruang hijau, rekreasi, cerdas itu. Iya kan? Jejak kehidupan desa sebelum modernisasi itu juga masih bisa dilacak loh sebenarnya. Sumber kita ada nyebut soal Terakoya. Terakoya, sekolah rakyat itu ya. Iya, sekolah sederhana zaman Edo, biasanya di kuil. Terus ada Fudezuka, tugu buat menghormati kuas tulis bekas. Biasanya dibikin murid buat gurunya. Ini nunjukin ada tradisi pendidikan lokal di sana. Wah, detail kecil tapi menarik ya. Terus ada lagi catatan keluarga suara. Mereka ini turun-temurun jadi nanushi, semacam kepala desa di area Sasagazaki. Itu bagian Shinoshaki dulu. Ini bukti administrasi desa zaman dulunya. Jadi sebelum jadi modern pun, Shinoshaki punya sejarah komunitasnya sendiri. Oke, jadi transformasinya itu nggak menghapus semuanya ya. Nah, hasil dari transformasi cerdas tadi itu bisa Anda nikmati sekarang. Tempat utamanya jelas Taman Shinoshaki, Shinoshaki Koen. Taman yang luas itu ya. Luas banget. Tempat warga santai, olahraga, dan yang paling ditunggu-tunggu tiap tahun itu Festival Kembang Api Edogawa. Ah, iya. Salah satu yang terbesar di Tokyo kan? Betul, spektakuler banget kembang apinya. Terus ada yang unik banget di bantaran sungainya, Shinosaki Ponyland. Ponyland, ada kuda poni. Ada, anak-anak bisa naik kuda poni gratis di sini. Ini contoh bagus pemanfaatan lahan pinggir sungai tadi. Nah, kalau jalan-jalan di sekitar stasiun, ada juga toko-toko lokal yang punya cerita. Toko apa aja tuh? Kayak Shinohara Furin Honpo. Mereka bikin furin, lonceng angin khas Edo itu. Atau toko kue, Chuzo Sakura Honpo, dorayakinya terkenal katanya. Terus ada toko sandwich Himawari, bento ikan bakar Sabanosuke. Ini permata modern, tapi nuansa lokalnya masih dapat. Wah, jadi banyak juga ya tempat-tempat kecil yang menarik buat dijelajahi. Oh iya, satu lagi nih sebelum kita tutup. Mungkin perlu diluruskan sedikit ya. Apa tuh? Kalau Anda kali cari info soal Shinozaki di internet, kadang suka muncul kaitan sama game horor Jepang, Corpse Party. Ada karakter namanya Shinozaki Sachiko. Oh, game yang itu ya? Nah, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kita bahas tadi, yang nggak ada hubungan nyata antara distrik Shinozaki di Edogawa ini sama cerita fiksi di game itu. Sekolah terkutuk dan segala macam horornya itu murni karangan. Oke, penting nih buat dicatat ya, biar nggak salah kaprah. Betul, penting bedain fakta sejarah sama budaya populer. Sip!
Oke deh, rasanya udah lumayan dalam ya kita ngupas Shinozaki hari ini. Jadi intinya buat Anda nih pendengar, Shinozaki ini ternyata, ya, lebih dari sekedar daerah pinggiran Tokyo biasa aja gitu. Jauh lebih kaya ya ceritanya. Iya, di baliknya tuh ada cerita soal bambu, soal sungai yang ngasih kehidupan tapi juga bencana, soal keyakinan yang umurnya ratusan tahun, soal gimana warganya adaptasi sama perubahan zaman. Sampai jadi seperti sekarang. Betul. Tempat-tempat kayak Kuil Sengen, Kuil Zenyoji, pintu air Edogawa, terus taman-taman modern sama Ponyland itu semua kayak jendela buat ngintip masa lalu dan masa kini Shinoshaki. Artinya, ya itu tadi. Kalau Anda mau sedikit aja eksplor lebih jauh. Selalu ada cerita menarik ya. Selalu ada cerita menarik, bahkan di sudut Tokyo yang mungkin nggak pernah Anda lirik sebelumnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana ya sebuah komunitas kayak Shinoshaki ini yang lokasinya di tengah arus perubahan super cepat kota sebesar Tokyo? Kok bisa gitu ya, tetap menjaga potongan-potongan identitas sama tradisinya, kayak menghidupkan lagi Nobori Matsuri tadi itu contohnya. Iya, gimana caranya ya? Apa sih yang bisa kita pelajari dari situ? Soal hubungan antara tempat, kayak sungai, daratan, terus sejarah bencana, tradisi, sama cara orang hidup di kota besar zaman sekarang ini. Pertanyaan bagus tuh. Mungkin nanti pas Anda jalan-jalan ke Shinoshaki, atau bahkan pas lagi di lingkungan sekitar Anda sendiri, coba deh lihat sekeliling pakai kacamata ini. Siapa tahu nemu cerita tersembunyi juga. Oke, refleksi yang menarik banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita tentang Shinoshaki. Semoga ada insight baru buat Anda. Hari ini Rabu, 1 Oktober 2025. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya.